ketaatan seperti sholat Ramadan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu kalau dilakukan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, menghindarnya diri kita dari sesuatu yang menyebabkan datangnya dosa dengan kita melakukan ibadah, itulah takwa. Jadi kalau bahasa fikih kita tiap Jumat, ya takwa dalam artian melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Namun beberapa pandangan supaya bisa melengkapi azan pemikiran kita, takwa itu memiliki makna asli takut. Takwa itu takut. Kalau takwa kepada Allah berarti takut kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah tidak seperti takutnya kita kepada binatang buas. Kita kepada macan, takut atau betul? Takut. Takutnya kita kepada macan harimau, tentu kita melarikan diri dari harimau. Namun takut yang kita kepada Allah dalam konteks takwa itu bukan takut lantas kemudian lari dari Allah, menghindar dari pelaksanaan ibadah. Dan justru ketika kita takut kepada Allah, kita akan takut apabila tidak melaksanakan perintahnya. Kita akan takut apabila melakukan apa yang menjadi larangan-larangannya. Takut dalam konteks ini orang takut dia kepada Allah. Kan sholat ini mendekat kepada Allah. Karena aku tidak Allah, ya saya sholat lain. Konteks seperti itu pemahaman yang salah. Maka di sini lebih diberikan pemahaman yang lain bahwa siasatun nafsi amma tastahiqu bihi al-uqubata, penjagaan diri sendiri dari melakukan perkara yang menjadikan kita berhak untuk mendapatkan siksa. Jadi pokok modalnya ibadah adalah takwa. Kalau takwa sudah ada di hati, maka ibadah apapun akan terbuka lebar kita untuk melaksanakannya. Larangan apapun akan terbuka lebar bagi kita untuk menjauhinya. Jadi roksu malihat at-taqwa. Pokok modalnya ibadah adalah takwa. Kemudian warikuha al-jannatu, warikuha utawi keuntungannya ibadah al-jannatu, yaitu surga. Keuntungannya ibadah adalah surga. Aidarus sawabi, yakni kampung tempat mendapatkan balasan pahala. Wama fiha, wama dan perkara-perkara fiha yang ada di dalam surga. Modal pokok ibadah adalah takwa. Kemudian ibadah itu sebagai kegiatan kita keseharian. Keuntungan dari perdagangan takwa kita kepada Allah adalah surga. Itu bonus. Keuntungan surga itu ya karena surganya Allah di dunia, surganya Allah di akhirat. Surga itu kan identik dengan ketenangan. Wong kok atine tenang, berarti wis entuk surga. Wong kok atine tentram, bahagia, niku wis surga. Bisane tenang, bisane bahagia, tentu kita sebagai hamba Allah berdekat-dekat dengan Allah. Ini kunci untuk mendapatkan ketenangan. Kok hati urung tenang, bisa dipastikan kita sedang jauh dari Allah. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Maka kita laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka hati yang sehat, hati yang hidup akan merasakan nyaman, tenang ketika kita telah melaksanakan perintah Allah. Bersolat, itu artinya tenang. Berarti hatinya sehat. Bersolat kok hatinya merasa tidak nyaman, jadi hatinya sakit. Bersolat kok hatinya itu berarti urung sehat hati. Karena apa? Tabiat hati nurani itu akan merasa nyaman ketika mampu melakukan kebaikan. Mampu ngomong, hatinya itu biasanya senang apa susah? Senang. Ada orang yang membutuhkan bantuan kita, lantas kita menyempatkan diri untuk membantunya, baik berupa tenaga, pikiran ataupun harta sekalipun. Setelah kita bantu dia, apa yang muncul dalam hati kita? Senang atau susah? Senang, kita sudah bantu orang. Tak gue remote guys.
Assalamualaikum. Halo Mas Eko. Halo. Iya, Bang. Iya. Gue digedor ae, mau janjian. Digedor ae, santri itu kan gedor. Mau janjian mau. Halo, halo. Halo, halo. Digedor ae, mau janjian. Digedor. Enak kan? Dalam hati dan sanubari kita. Biasanya munculnya ketenangan dalam hati itu disebabkan karena kebaikan-kebaikan ataupun ketaatan yang telah kita laksanakan. Ketika kita sholat, sama dengan kita sedang memasuki surga-surganya Allah. Ketika kita sedang puasa Ramadan, ketika kita sedang sedekah, pada saat itulah kita sedang memasuki surganya Allah. Maka siapapun yang ketika hidup di dunia kok sering memasuki surganya Allah di dunia, niscaya di akhirat nanti dia akan memasuki surganya Allah yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Kemudian nerakanya Allah di dunia pun demikian. Neraka itu identik dengan kesengsaraan, penderitaan, ketidaknyamanan, kegelisahan. Dan itu biasanya kegelisahan, penderitaan, ketidaknyamanan itu diawali tadi karena kita jauh dari Allah. Jauhnya dari Allah biasanya itu karena seseorang melakukan maksiat. Baik maksiat itu berupa kewajiban yang ditinggalkan, atau maksiat itu berupa larangan Allah yang dilaksanakan. Karena hati nurani manusia yang beriman, yang hidup hati nuraninya, itu akan merasa tidak nyaman ketika meninggalkan perintah Allah. Biasa melakukan sholat 5 waktu genap sehari semalam. Suatu ketika terlewatkan satu saja karena sesuatu dan lain hal, nanti dia akan teringat kok ada yang kurang dalam hati, dalam hari-hari saya hari ini. Kalau sing kurang opo lagi kalian kita dieling-eling waktu mau kelewatan sholat zuhur. Itu pertanda yang baik, berarti kita merasa tidak nyaman ketika meninggalkan perintah Allah. Niscaya hati kita termasuk hati yang hidup. Ketika seseorang itu melakukan maksiat, kepleset, dosa, berbohong misalnya, bohongi orang atau pokoknya melakukan kesalahan, lantas hatinya merasa bersalah, aku ngaku simpong, aku dosa, aku salah ya. Bagaimana dasar ini? Berbahagia orang tersebut karena dipastikan hatinya sehat, hatinya hidup. Na'udzubillah min dzalik kalau terjadi sebaliknya. Lakoni to'at, orang rumongso seneng, malah susah. Melakoni maksiat malah bangga minta ampun. Malah bunga. Malah seneng ke Allah, karena terjadi mau Allah. Berngapus yang kegel ya. Iya, itu dari ketawa bangga ya Allah. Hatinya mati. Astagfirullahaladzim. Hatinya sudah tidak bisa merasakan lagi kegundahan yang ada harusnya muncul, kok nggak muncul gara-gara maksiat yang dijalankan. Kudunya gundah hati ini. Itu barometernya sederhana seperti itu. Berarti apapun itu kebaikan yang kita lakukan, itu sebenarnya menuju kepada ketentraman, kenyamanan. Dan ketentraman, kenyamanan, ketenangan dalam hati itulah yang Allah turunkan. Dan barangkali begitu pula nanti di surganya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Jadi buahnya, keuntungannya ibadah adalah surga. Wal maqalatu al-khamsatu wal khamsuna. Utawi maqalah, adapun maqalah yang ke-55. Qala itu berkata, Malik bin Dinarin sapa Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Malik bin Dinar ini seorang ulama besar pada zamannya.
Beliau berkata, ihbis, menahan dirilah kamu, ai imna, yakni menahan dirilah kamu, alasan ing 3 perkara, minal hisoli dari perilaku, al-madmumati yang tercela. Disalasin dengan 3 perkara yang lain. Minal hisoli dari perilaku al-mahmudati kang terpuji. Hatta takuna sehingga kamu minal mukminina itu termasuk kelompok orang-orang yang beriman. Ai kaitat tasifah, yakni supaya kamu memiliki sifat dihaqaiqil imani dengan beberapa hakikatnya keimanan. Kal mukminina seperti orang-orang mukmin, as-shadiqina yang jujur semuanya, yang benar semuanya, fi imanihim dalam imannya mukminin. Tahanlah dirimu dari melakukan 3 perkara dengan 3 perkara yang lain. Tahanlah dirimu dari melakukan 3 perkara yang tercela, ditangkis, di-cover dengan 3 perkara yang terpuji. Kalau seperti itu, kamu nanti akan menjadi orang-orang mukmin, orang-orang mukmin yang benar-benar sungguh-sungguh hakiki di dalam keimanannya. Perkataan Malik bin Dinar. Apa itu? Al-kibri. Nah, al-kibro jadi maqul. Al-kibro, tahanlah dirimu untuk melakukan kesombongan. Bitawadhu'i, dengan sifat tawadhu. Kita menangkis, memblok kesombongan dengan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati tanpa menghinakan diri, niku tawadhu. Tahanlah sifat sombong dengan memunculkan sifat tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka akan Allah angkat derajatnya. Barang siapa yang berlaku takabur, maka Allah akan rendahkan dirinya, akan hinakan dirinya. Jadi kalau secara sosial mungkin kita tawadhu, rendah hati, itu seolah-olah dipandang sebagian orang itu hina. Padahal di sisi Allah itu sangat mulia. Biarlah kita dianggap hina di hadapan manusia, tetapi kita mulia di hadapan Allah. Itu keinginan kita. Tidak perlu kita tampak hebat di hadapan manusia, padahal di hadapan Allah kita itu hina. Wal kibru utawi kesombongan, takabur, iku huwa utawi kibru, ru'yatun nafsi itu sudut pandang diri sendiri atau memandang diri sendiri, bi'ainil izzi, kelawan pandangan kemuliaan. Wa ru'yatul ghairi, dan memandang kepada orang lain, bi'ainil haqarati, bi'ainil haqarati, dengan pandangan meremehkan. Ini takabur. Jadi memandang diri mulia, memandang orang lain hina. Contoh takabur dalam Al-Quran Allah abadikan adalah perilaku iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidak mau ya Allah saya sujud sama dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Unsur api itu lebih hebat daripada unsur tanah liat. Maka saya tidak mau sujud kepadanya. Kesombongan yang diabadikan oleh Allah dari perilaku iblis ini. Jadi siapapun manusia yang selalu mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia, maka sudah muncul takabur dalam dirinya. Karena definisi takabur yaitu ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarati. Memandang diri sendiri dengan pandangan dirinya hebat, dirinya mulia, dirinya tinggi, sementara
memandang orang lain dengan pandangan dia hina, dia lebih ini daripada saya, lebih rendah daripada saya. Kalau dalam konteks harta, saya lebih kaya daripada dia. Dalam konteks ilmu, saya lebih tinggi ilmunya daripada dia. Dalam konteks ibadah, saya lebih banyak ibadahnya daripada dia. Nah, daripada inilah hakikatnya kesombongan yang sesungguhnya. Kemudian aksud tawaduni, yaitu sebaliknya rasa tawadhu. Kalau tawadhu ya memandang orang lain itu memiliki kelebihan daripada kita. Kita tidak lebih daripada orang lain, itu tawadhu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Wal kibru adapun sifat sombong takabur yakunu itu terkadang muncul bil manzilati sebab adanya kedudukan, jabatan. Itu menjadi dasar pokok potensi seseorang untuk berlaku sombong. Punya jabatan, punya otoritas, punya kekuasaan, itu biasa membuat peluang seseorang untuk berlaku sombong, sehingga meyakini dirinya lebih mulia daripada yang lain. Wal ujbu utawi sifat ujub itu membanggakan diri sendiri tanpa terucap melalui lisan. Yakunu itu terkadang muncul atau ujub bil fadilati sebab adanya keutamaan, ada kelebihan dalam diri seseorang. Maka nasihat Gusmus pada waktu itu, ya pernah mendengar selamanya bahwa hati-hati kalau engkau memiliki kelebihan daripada orang lain. Kamu lebih kaya, kamu lebih pintar, kamu lebih alim, kamu lebih banyak ibadahnya, kamu lebih tampan, kamu lebih segala-galanya misalnya. Karena ujian dari Allah berupa kelebihan-kelebihan tersebut itu lebih dahsyat daripada kekurangan. Diuji tidak punya uang, itu sudah berat. Tapi diuji memiliki uang yang banyak, itu lebih dahsyat ujiannya. Karena potensi untuk berlaku sombong itu lebih besar. Karena apa? Duit-duit, punya uang, maka potensi untuk sombong itu ada. Punya kedudukan, punya jabatan lebih daripada orang lain, itu musibah atau ujiannya lebih besar daripada orang yang tidak punya jabatan. Nek wong miskin ra duit arep sombong bangetan. Ya kan? Orang ono sing modal sombong. Makanya ujian berupa kemiskinan itu ya wis berat, yang menjalaninya wis berat. Ujian tidak punya kedudukan apa-apa itu ya berat. Tapi beratnya ujian-ujian tersebut itu tidak seberapa dibandingkan dengan ujian berupa kelebihan yang dititipkan Allah kepada kita. Makanya hati-hati diuji dengan itu malah kita bukan anggap ujian dong, Pak. Kenapa? Karena kalau kita miskin mungkin susah kan, kita anggap ujian. Jadi kalau kita merasa kaya itu malah kita bukan anggap ujian, itu posisinya seperti itu. Nanti Pasti, semua. Itu saja. Segera mangkat lah malah langsung geger. Karena tanpa apa yang berbeda nih. Tenang. Jadi itu terkadang terbujuknya kita sebagai manusia menganggap yang baik-baik alhamdulillah untuk nikmat. Ketika Allah ya Allah, ujian. Maka ini yang perlu diluruskan. Ini yang perlu diluruskan khususnya bagi kita yang ngaji kan. Notati kudu sing pas. Dikai amanah berupa ketenaran itu hati-hati. Seorang Imam Abu Hanifah itu suatu ketika berpapasan dengan seorang anak kecil. Anak kecil tersebut memakai sandal terumpah yang terbuat dari kayu. Imam Abu Hanifah lantas memperingatkan anak tersebut, enak hati-hati ya sandalmu itu. Bukan kepleset tiba sikilmu kesleo. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Bapak siapa? Saya Abu Lukman. Orang biasa memanggil saya Imam Abu Hanifah. Langsung si anak kecil tadi refleks, kalau saya Mas Pak Imam, plesetnya saya dengan sandal ini tidak seberapa, 3 hari paling sembuh. Tapi hati-hati engkau wahai Imam,
dengan nama besarmu dikenal banyak orang, tenar engkau di kalangan orang-orang. Hati-hati kalau tidak pintar-pintar sampai kepleset dengan hati yang gembira mendapatkan panggilan keagungan dari orang lain, bisa-bisa menyebabkan terpleset masuk ke dalam neraka. Imam besar, salah satu mazhab besar, dielengi karena kacili. Tawaduknya beliau langsung menangis, ya Allah, saya mendapatkan teguran dari seorang anak kecil. Orang malah tak cilik, nanti ngomong. Tetap diterima, ya Allah, ini nasihat. Jadi seperti itu. Jadi kelebihan karunia dari Allah, nikmat yang barangkali setiap dungo dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan, selain itu merupakan nikmat, itu juga ujian. Itu jangan hanya bersyukur alhamdulillah saja, tapi di sisi lain harus innalillah. Misalnya calon kades jadi itu sebenarnya ya innalillah. Calon kadul jadi tetap jadi kadul innalillah. Innalillah wa syukurillah. Tapi kalau kemudian nikmat tersebut mampu menggunakan sebaik-baiknya, jabatan apapun itu bisa menjadi pembuka pintu pahala di sisi Allah. Jadi kadun orang salah dari kadun, dari kadet orang salah dari kadun, jadi pak polisi orang salah dari pak polisi, tapi dari polisi saya ngapain kan, dari kadun sih bener kan. Dan seterusnya jadi pak guru ya pak guru yang benar. Alhamdulillah. Ya seperti Allah. KPN itu membawa resiko. Semakin tinggi resiko, semakin banyak pahala. Jadi presiden itu ya resikonya tinggi, tapi yo nikmatnya tinggi. Kabeh wong kenal Jokowi. Kabeh wong kenal sapa ora kenal Jokowi. Nah, tapi nek kalau bancong lho sing kenal mau kono lah. Orang ngaji ini aku yang kenal kowe kan. Jadi bersyukur aja. Bahkan sebagian waliullah itu tidak senang terkenal. Ada sebagian aku nggak senang terkenal. Sebagian ulama itu memilih untuk tidak terkenal karena yang terkenal itu bahaya. Jadi kalau saya mengambil jalan tengah, yo terkenal teman-teman yo ojo, ora dikenal yo ojo, udah dosa-dosa di wong. Dosa di wong. Belum terkenal ya wis. Ono sing apa? Anu Facebooknya amal. Jadi ya biasa orang. Tapi apapun itu kita mengikuti takdir Allah. Kita ditakdir dari wong sugih ya wong sugih sing bersyukur. Jangan terlena dengan kekayaan kita. Kita menjadi orang yang punya pangkat jabatan, ya kita terima amanat Allah itu dengan sepenuhnya. Kita berusaha untuk amanah dengan jabatan yang ada. Tugas kita hanya itu. Orang kok ditakdir dari wong kaya, mau ya Allah aku jadi wong sugih, jadi miskin baik, itu ya apa? Ditakdir dari pejabat tinggi misalnya, mau ya Allah aku jadi pejabat tinggi, aku jadi petani ya. Terus pokoknya terserah Allah, pasrah tawakal ilallah itu dari manusia yang pernah. Pokoknya pasrah, Gusti Allah menentukan apa hari ngetotnya, itu insya Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kibru yakunu bil manzilah, wal ujbu yakunu bil fadilah. Ujub kebanggaan dalam diri ada kalanya muncul karena adanya kelebihan yang ada dalam diri. Yang orang kelebihan kok bagai ujub itu kebanggaan. Orang duwe kelebihan apa-apa kok malah sombong itu kebanggaan. Nah, miskin kok sombong, nyambung ke apa? Miskin ya. Orang ganteng kok sombong, tapi si sombongnya apa nih? Jadi saya lain. Wong ganteng sombong isi rada pantes, rada niku ya rada. Wong ganteng rada patut nek sombong itu orang ganteng sombong. Itu sugih sombong ana patute. Kadang-kadang ada pantasnya. Tapi ora pantes. Ngono tapi ya aja ngono cara Jawa iki. Ya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mutakabbiru yahillu nafsahu an rutbatil muta'allimina. Fal mutakabbiru, maka utawi orang yang merasa sombong, ya jilu ya lafate ya. Ada titiknya kan? Ya jilu iku
mengagungkan sapa mutakabir nafsahu ing dirinya sendiri. Anrut batil muta'allimina, jauh dari derajatnya orang-orang yang sedang belajar. Jadi orang yang sombong itu menganggap dirinya lebih tinggi. Dia meninggalkan derajatnya para muta'alimin. Padahal kita ya isi muta'alimin kabeh. Kita ini di santri sedaya. Saya ini juga menstatuskan diri saya ya si santri, saya ngaji begini belajar, jadi tidak merasa tuh, karena ilmu itu semakin lama semakin berkembang. Kalau kita berhenti dengan satu ilmu saja, ketinggalan kita oleh zaman. Maka yang namanya belajar itu sepanjang hayat, tidak ada batasannya. Cuma caranya belajar bermacam-macam. Dan juga masih seperti itu. Maka pesan guru saya, ya, kamu sebagai seorang guru harus senantiasa selalu belajar. Kalau kamu tidak selalu mengupdate ilmumu, tidak selalu membuka kitabmu, kemudian kamu ajarkan kepada murid-muridmu, justru ya entek. Maksudnya bukan habis ilmunya, tapi ya batas itu tidak ada khazanah-khazanah baru terbuka. Nah, terus para alim-alim alamah itu semuanya setiap hari selalu membuka ilmunya masing-masing. Caranya dengan mengajarkan kepada orang lain atau dia belajar secara sendiri, membuka kitab, mempelajari, menganalisa. Wal mu'jibu adapun orang yang merasa ujub berbangga diri, mustaksiru fadlihi an istizadatit muta'adzibina. Orang yang selalu ujub itu selalu merasa, selalu berusaha memperbanyak kelebihan-kelebihan dalam dirinya. Dia jauh dari menambah bertata krama seperti orang-orang yang bertata krama. Jadi dia hanya mengejar bisa lebih dari teman-temannya, bisa lebih dari orang-orang di sekitarnya. Dia jauh dari bertata krama. Bagaimana caranya kemudian tata kramanya mencari harta duniawi, bagaimana tata caranya mengejar kedudukan, itu ada tata kramanya. Cara tadi etika. Dan ini kan orang mengejar jabatannya sikut kanan, sikut kiri, jupak kanan, jupak kiri, nggak peduli orang lain mengsot, yang penting awal diri naik. Itu nggak pakai etika. Kadang-kadang sesuatu yang bukan ahlinya dia ambil. Nah ini kadang-kadang sama. The right man on the right job. Begitu mana? Ini bahasa kitab, bahasa agamanya ya. Barang siapa yang memberikan sesuatu tidak kepada ahlinya, fanta diri saat. Tunggulah saat kehancurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal irsu bil qanaah, ini yang kedua. Kita cover, kita blok rasa takabur dengan sifat tawadu, rendah hati, banyak uang tapi ora itu. Orang awak ini duit. Tapi begitu wong butuh tiba-tiba del. Iki wong malah moro-moro heran tuh. Jujur duit akeh. Nampaknya itu biasa-biasa aja. Nah, kan orang akhirnya muncul kekaguman daripada bayarnya perlente tiba-tiba jajan tuh bakso bayar itu. Hancur reputasinya di awal hebat keren ini. Lalu yuk warung bakso. Pesan apa pesan lah. Beliau sebenarnya, yang bayar naik kacau. Jadi orang akhirnya jatuh. Jadi tunggalnya kalau Nu'man bin Thabit itu, Nu'man itu sebenarnya minta ampun. Rasulullah mau dipolitiki. Kiangel. Karena bakal bakso. Rasulullah, kalau saya ini bakal bakso, nanti zaman dia jatuh lopo. Rasulullah sama sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau si Nu'man, kalau bakal jajanan lewat, bakso telolet lewat terus. Mas, mampir mas. Jual bakso sampai lagi. Son ki, wong limo iki kabeh. Apa? Gawe iki kabeh. Gawe wis dikai kabeh, wis dipangan hampir rampung. Ya Rasul, iki jenengan kan sami dahar niki baksone. Oh, kula mboten duit jenengan mawon iki sing bayar. Iki kelakuane Nu'man. Apa boleh buat? Apa Nabi sing bayar itu? Padahal sing pesen iki ora Nabi. Ada ditiru. Aku isin lah ngono iki. Ini rada otak ini. Tunggalnya mana? Kalau ngomong zaman itu masjid itu masih belum keramik, masih lantai pasir memang tanah biasa.
Jadi seorang buta itu tanya, Ainal hamam, mana toilet mana? Saya mau kencing. Kalau Luqman itu, sini toiletnya sini. Utsman bin Affan lagi nunggu itikaf nanti. Ini di sini, langsung curung menyui Utsman bin Affan. Kurang ajar Luqman. Siapa mau aku? Langsung geger. Siapa ini mau nonton aku lagi? Siapa nonton apa? Ini masih nonton kue ini. Utsman bin Affan. Ditinjulah si Utsman bin Affan. Luqman itu lagi. Kurang ajar. Jadi sifat tawadhu kita cover, kita blok sifat takabur dengan sifat tawadhu. Kemudian yang kedua, wal khirsu bil qanaah, wal khirsu, dan kita atasi semangat untuk menumpuk harta duniawi bil qanaati dengan sifat qanaah, dengan sifat menerima. Kalau hati, jiwa itu kalau menuruti nafsu ya, siapa yang tidak ingin punya rumah yang megah? Siapa yang tidak ingin punya kendaraan yang mewah? Siapa yang tidak ingin punya pakaian yang mahal? Namun sifat qanaah harus senantiasa dimunculkan. Rumah sebenarnya mampu bikin rumah yang megah, tapi dia cukup rumah yang sederhana. Ini qanaah untuk mengatasi kesemangatan masalah harta muncul dalam diri kita. Sebenarnya mampu beli kendaraan yang harganya 1,5 miliar, tapi cukuplah, saya murah-murah, yang penting mobilnya sehat, kemana-mana bisa pergi dengan lancar. Ini qanaah, mampu tuku baju harganya ratusan juta, tapi cukup pakaian yang harganya puluhan ribu, 1.000, merek 70.000, yang penting nutupi aurat. Sebenarnya mampu tuku kos, luar biasa mampu, tapi dia nggak lakukan itu. Itulah sifat qanaah untuk mengatasi sifat khirsun, sifat kesemangatan akan harta dan kemewahan tadi. Fal khirsu huwa al ijtihadu fi syai'in yatlubu. Fal khirsu utawi sifat khirsun, robo atau makna di Jawa Indonesia ini robo. Semangat tapi terlalu semangat. Huwa utawi al khirsu al ijtihadu itu berusaha sekuat tenaga fi syai'in dalam sesuatu yatlubuhu yang dia mencari sesuatu itu. Jadi misalnya harta dia cari dengan sekuat tenaga, pokoknya kudu untuk hasil, nah itu jenenge khirsun. Orang kok mengukur kemampuan, mampu kusmene, mas menilai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hirsu huwa al istihadu fi syai'in yatlubuhu. Rasa sifat hirsun adalah terlalu bersungguh-sungguh, terlalu bersemangat dalam mencari sesuatu. Wal qanaatu hiya ar-ridho bil qismah. Qanaah, nerimo, itu adalah ridho bil qismah. Merasa nerimo atas pembagian dari Allah untuk kita. Kalau bahasanya wong saiki, syukuri apa yang ada. Itu jenenge qanaah. Duwene omah ora pati apik ya alhamdulillah. Duwene motor ya ora apik alhamdulillah. Enake yo kuwi. Arep golek sing luwih apik ya belum kuat, wis qanaah sih. Ridho bil qismah, ridho merasa lega dengan pembagian dari Allah. Pertama, kita atasi takabur dengan sifat tawadhu. Kedua, kita atasi terlalu bersemangat mengejar harta dengan sifat qanaah. Yang ketiga, wal hasadu wal hasada, dan kita atasi, kita tahan rasa hasud. Hasud itu iri, dengki, jadi ake sumber hati itu hasud, hasad. Wa huwa utawi hasud tamanni zawali nikmatil mahsudi ilal hasid. Rasa iri, hasud itu adalah berharap hilangnya nikmat dari orang yang kita iri kepadanya, berpindah kepada diri orang yang merasa iri.
Misalnya si A duwe tas, si B ini hasut iri, dia berharap tasnya si A mau hilang, yang punya tas adalah si B. Atau minimal si A punya tas baru, si B pengen duwe tas gue tapi nggak mampu, lantas dia iri. Biar sama-sama nggak punya, saya juga nggak punya, dia juga biar sama nggak punya, tasnya kita buang saja, itu juga hasut. Intinya merasa tidak nyaman dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Koncone tuku motor meriang, itu hasut. Koncone bangun rumah langsung masuk rumah sakit. Koncone tuku mobil dinali hari. Pengumuman itu wis hasut isinya hati ini. Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Itu diulang yang hasut yang di sini. Kita atasi si hasut tersebut bin nasihati dengan nasihat. Siapa nasihat tidak harus dari orang lain, diri kita sendiri menasihati diri kita sendiri. Memang anu ini wong mau untuk lebih dadi ini memang rezeki wong lain-lain beda-beda, sama-sama usahanya tapi rezekinya pasti berbeda. Niwun Pak. Nggih. Foto-foto tani ini mawon, foto-foto sawite, foto-foto 5 hektar niku mate ora kok padha wong beda. Wong beda, cara pentasarannya juga beda, hasilnya juga akan berbeda. Foto-foto PNS ini beda-beda. Ini PNS pintar, ini PNS orang pintar. Ini beda. Maka bahwa rezeki itu memang tidak sama, itu wis jelas. 1000 orang berusaha untuk mengantarkan rezeki itu kepada kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai ke kita. 1000 orang menghalangi datangnya rezeki untuk kita, Allah menghendaki rezeki itu datang ke kita, pasti akan sampai ke kita. Artinya Pak, rezeki tidak akan salah alamat. Jatai Kang Sudi, dia tekan Kang Sudi. Jatai Kang Supri, sampai ke Kang Sudi, meskipun ojo tuku, mulai Kang Sudi ojo, ponang di borong pong. Malam Jumat di boking pong kalian. Aman. Jadi kalau pemikiran kita sudah seperti ini, orang gampang gelo. Suatu ketika barangkali Masya Allah maka dagang malam-malam bakso lengkap, terus orang gelo jatuh orang utang mau hasil begini sekian. Dan Allah belum menghendaki. Takdir ada takdir. Itu seperti harap manen tiba-tiba tapi itu panen pong. Los lagi memang ya sebelum jatah kita di rezeki yang lain tidak lewat itu. Terus macam-macam. Kadang-kadang pulau perlambangan bakso di terminal Jogja. Terus garet budak tinggal masuk saja ke mulut, lompat bakso ini. Ibu anak lantai kotor kan nggak mungkin diambil lagi. Kecuali orang berumong. 5 menit. Kalau cukup pakai mangkok jadi itu memang bukan jatah kita ya, dari situ lah. Mau garet sidik pun tidak setengah senti pun yang berbungu mulut, dapat lompat. Ada lagi mangan siang, lagi mangan setengah main, lalu ya atau enak. Tiba-tiba orang tamu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat kok kayak tamu sih, giliran buat makan, gondol kucing. Dan macam-macam penyebabnya. Kalau Allah kehendaki itu memang rezeki kita, ya insya Allah kucingnya tidak ya masuk. Kalau tak masuk ya tinggal timur kau orang belum nyamuk. Seperti itu. Tapi kalau kita tidak meyakini ini, wah kucing juga biasa mungkin. Kau cerong dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sapi ini ditinjau nih. Ya, sapi ini satu di mana? Iki nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nasihat kita atasi rasa iri dengan nasihat dalam diri. Ojo iri. Terus pilih orang masing nasihat. Kalau dari itu mobil alhamdulillah, kapan-kapan itu bisa nyilek kan enak.
dari toko TV, alhamdulillah, kalau berusaha iso nonton TV di situ, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya utawi nasihat doa iku berdoa, mendoakan ilama maring perkara bihi kang iku ing dalem asolahu utawi kebaikan, asolahu utawi kebaikan. Wa nahyu dan melarang amma dari perkara fihi yang itu di dalam al fasadu utawi munculnya kerusakan. Jadi nasihat itu memberikan pencerahan, itu nasihat. Mendoakan kepada sesuatu yang akan muncul kebaikan, atau mendoakan atau mengajak, doa itu mengajak ilama fi as-shalah. Kemudian melarang diri sendiri dari sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Wafil hadisi dan tetap di dalam hadis, berada dalam hadis. La yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. La yajtami'u tidak akan pernah bersatu, berkumpul jadi satu fi jawfi 'abdin di dalam hati seorang hamba al-imanu apa iman wal hasad dan sifat hasud, sifat iri. Iman dan sifat iri tidak akan berkumpul dalam hati seseorang. Maka ketika iman itu ada, hasud itu boleh minggir. Ketika hasud itu muncul, iman minggir. Maka supaya iman itu tetap ada, hilangkan hasud, maka iman akan muncul. Ojo gampang-gampang iri dan dengki kepada orang lain yang sedang mendapatkan nikmat. Biasanya seperti karena muncul juga kemudian istilah kullu di nikmatin maksudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat itu pasti ana wong iri. Nikmat apapun itu. Jadi nggak usah risau dengan orang lain. Kok kita dapat nikmat, ana wong sing mengunjing negatif tentang kita, ya biarkan. Karena memang istilah itu di bahasa itu sudah muncul. Kullu di nikmatin maksudun. Setiap orang yang diberikan nikmat itu pasti ada orang yang iri, itu pasti ada. Dalam konteks sekolah orang tak pinter melebihi kawan-kawannya, itu apa yang iri? Dalam konteks bermasyarakat diparingi lancar rezekine, jembar rezekine, oke, itu ya pasti ada orang iri. Diparingi kedudukan dan sebagainya, pasti ada orang iri. Bahkan nikmat yang kecil sekalipun itu pun menjadikan orang lain iri. Maka ketika ada orang iri terhadap nikmat yang kita rasakan, kita terima, ya sudah usah heran lagi. Mau sih aku suki-suki diri, kamu berjengkel aku, itu belum mengerti tentang bahasa kullu di nikmatin maksudun. Setiap orang yang mendapatkan nikmat pasti orang iri. Dan iri itu sebenarnya tidak merugikan kita, justru merugikan orang yang memiliki sifat hasud itu sendiri. Larinya membalik kepada diri sendiri, bukan ke kita. Kita tidak akan pernah rugi sama sekali ada orang iri ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anil imanu bil qadari. Anil imanu yaitu iman bil qadari, dengan takdir Allah. Kalau orang hasud itu setengahnya dia tidak terima dengan takdir Allah. Wa an Muawiyah, dan diriwayatkan dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Muawiyah, kullun nasi aqdaru ala ridhohu illa hasidan nikmati fa innahu la yurdihi illa zawalaha. Kullun nasi utawi setiap manusia aqdaru iku lebih berkuasa, lebih mampu ala ridhohu atas nerimonya dirinya kulunas illa hasida nikmati, kecuali orang-orang yang iri terhadap nikmat dalam diriku. Fa innahu la yurdihi illa zawala. Fa innahu, maka sesungguhnya hasid, la yurdihi itu tidak akan pernah merasa ridho, tidak akan menjadikan ridho yang hasid illa zawaluha,
kecuali hilangnya nikmati. Muawiyah itu kan salah seorang penguasa pada zamannya. Setelah Ali bin Abi Thalib terjadi perebutan kekuasaan sampai terjadi pembunuhan terhadap Sayyidina Husain di padang Karbala, ini kan dibunuh oleh Muawiyah, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah. Nah setelah itu kan Muawiyah yang menjadi pemimpin orang-orang Islam zaman itu. Tentu sebagai seorang khalifah, Muawiyah ini secara materi luar biasa mewahnya. Maka beliau mengatakan setiap manusia itu sebenarnya mampu untuk berlaku ridho terhadap dirinya sendiri, kecuali orang-orang yang iri terhadap nikmat dalam diriku. Maka sesungguhnya orang yang iri terhadap nikmat dalam diriku itu tidak akan pernah merasa ridho. Tidak akan pernah merasa ridho kecuali nikmat dalam diriku itu hilang. Orang-orang yang iri terhadap Muawiyah itu sama sekali tidak akan pernah ridho kecuali Muawiyah itu kehilangan nikmatnya. Itu hanya istilah saja menguatkan kullu bi nikmatin maksudun. Kama kaya perkara kola kang wis mengatakan ba'duhum sapa sebagian ulama min bari tawili saking bahar tawil. Wadaro itu lan mengasihani ingsun kulan nasi ing semua manusia. Lakin hasidi tetapi orang yang iri kepadaku. Mudarotuhu iku utawi belas kasihnya kullun nas sakot iku mencelakakan apa mudarotuhu. Wa azzalan menjadi mulia nawaluha apa mendapatkan madaratuhu. Wa kaifa yudari dan bagaimana mungkin mengasihi atau mengasihani almar'u sapa seseorang hasidan nikmatin ing orang yang iri terhadap nikmat. Idza kana ketika ada sapa hasid la yurdihi iku tidak menjadikan ridho sapa hasid ing mar'i illa zawalaha kecuali hilangnya nikmat. Intinya kasihan kepada orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, karena hasudnya, keiriannya itu akan menjadikan dia celaka dalam dirinya sendiri. Bagaimana bisa seseorang itu mengasihi orang yang iri terhadap nikmat sementara dia tidak pernah ridho kecuali nikmat itu hilang dari orang lain. Ini bahasa sakil itu terkadang mutar-mutar jelimet. Intinya seperti itu. Jadi kita menangkis sifat takabur dengan tawaduk atau rendah hati. Kita menangkis sifat terlalu bersemangat akan harta dengan sifat qanaah. Kita menangkis sifat iri dengan nasihat dalam diri kita sendiri. Nasihat menghendaki kebaikan dalam diri kita. Kita berusaha menasihati hati kita ketika hati kita ini melenceng dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Antara nikmat kok hati genjel apa enak cengkel ngokok aku sih nggak dapat nikmat. Hatinya dinasihati, rezeki itu masing-masing. Jatah dia memang seperti itu. Jatahku mau apa? Insya Allah Allah. Nek ridho maka kita akan diberikan karunia yang lebih daripada orang lain. Oh demikian. Jika kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Nah,